Baik, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Ya, tidak henti bosan-bosannya saya dan Pak Yehu berjumpa kembali dengan Anda dan Anda lagi yang bertugas. Ya, terlihat banyak sekali jiwa-jiwa yang diselamatkan dan terselamatkan. Ada 3.399 juta orang, luar biasa. Amin. Selamat malam Ibu Nadia, sedang apakah dan di mana? Selamat bergabung, selamat mengikuti PA online pada malam hari ini. Baik teman-teman, kita mulai PA online pada malam hari ini. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu segala puji syukur. Suka menari dan memuji Tuhan, katakan amin. Coba saya mau lihat tangan-tangan yang suka menari dan memuji Tuhan. Boleh katakan Saya ingin kita semua nyanyi pujian di dalam bahasa Singkawang, saudara. Siap? Siap? Boleh lambaikan tangan, penduduk asli Singkawang lambaikan tangan. Wow. Tapi kita mau nyanyi sambil pakai gerakan untuk Tuhan, katakan amin. Kata-katanya adalah cukup nyi, haleluya. Semua cukup nyi, haleluya, haleluya. Sebentar saudara, kata-katanya semua sudah hafal? Amin. Sekarang gerakannya kita mau latih sama-sama untuk Tuhan. Yang mau menari katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. 2 langkah ke kanan, 2 langkah ke kiri sama-sama. Siap saudara? 1, 2, 1, 2, 3, come on. Cukup nih. Ada di atas. Wow, 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 wow. Sekarang saudara sendiri bernyanyi sambil menari sama-sama. Cukup nih.
Baik, teman-teman, mari kita berdoa. Selamat malam Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, Bapak masih setia menyertai dan membimbing kami hingga pada saat ini. Terima kasih untuk berkat-Mu, makanan, minuman, kesehatan, kekuatan, perlindungan, apapun yang sudah kami terima pada hari ini, baik kemarin, untuk kami yang selalu Engkau cukupkan. Bapak yang baik, sebentar kami akan bersama-sama membaca, merenungkan, dan mempelajari firman-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau membantu kami untuk bisa memahami setiap firman-firman yang sudah Engkau tulis, agar kami dapat melakukannya dalam kami kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dan mohon telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi satu pujian kembali sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk Mas Yihu,
sebagai pemimpin renungan, saya persilakan. Ya, shalom teman-teman semua. Shalom. Sebelum kita membaca, serta merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan pelihara kami, Tuhan tuntun kami, Tuhan tibakan kami di setiap aktivitas yang boleh kami jalani hingga sampai saat ini, Tuhan. Izinkan sertai kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang buka hati kami, supaya Tuhan yang menuntun, yang menolong, dan memberi pengertian kepada setiap kami masing-masing atas apa yang kami baca, renungkan, dan nantinya akan kami lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang belum dapat bergabung mungkin dalam pekerjaan, yang menyertai, Tuhan yang memberkati, ya pada suatu saat nanti dapat bergabung bersama. Terima kasih Tuhan. Firman dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik. Ini yang bergabung ada 4 orang ya. Mungkin Mas Alvin dan Mbak Nadia bisa membuka open cam dulu supaya saya bisa tahu yang mana orangnya. Supaya kita bisa saling menyapa. Mas Abram? Siap. Ya. Mbak Nadia, selamat bergabung. Mas Alvin? Kalau tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Baik, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan diambil dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang 1 sampai dengan 16. Saya minta dengan kasih kita akan membaca secara bergantian dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Filipi 3, ayat 1 sampai dengan 16. Mas Alvin keluar ya. Saya ayat yang pertama, Mas Abram ayat yang kedua, Mbak Nadia ayat yang ketiga, itu pula terusnya. Sampai dengan ayat yang ke-16. Yang sudah ketemu katakan yes. 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 Judulnya adalah kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberikan kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercatat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku,
sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan pada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukalau Allah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang ku lakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jauh bacaan kita dari Filipi 3 ayat yang 1 sampai dengan 16. Judul renungan kita pada malam hari ini beri judul Bangga akan Kristus. Bangga akan Kristus. Ayat natsnya adalah ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Seseorang berkata bahwa jika ada yang gemar membanggakan masa lalunya, itu tandanya dia sudah mulai tua. Masuk akal juga, sebab ketika seorang masih muda, yang lebih banyak dia pikirkan adalah akan jadi apa dirinya nanti. Cita-cita masa muda adalah masa depan yang cemerlang dan penuh harapan. Sebaliknya, orang tua cenderung ingin membagikan apa yang pernah ia capai di masa lalu. Tidak demikian halnya dengan Rasul Paulus yang menulis kitab Filipi. Ketika usianya tidak lagi muda, seharusnya ada banyak alasan yang membuatnya bangga. Paulus berasal dari suku Benyamin, suku Israel yang dianggap paling murni karena tidak bercampur dengan bangsa lain melalui pernikahan. Dia belajar dari Gamaliel, tokoh agama yang sangat dihormati. Dia pun adalah orang Farisi dari mazhab yang paling keras dan menjalankan hukum Taurat dengan penuh ketaatan. Namun semuanya itu seolah menjadi tidak berarti ketika Paulus berjumpa Kristus. Pengenalan akan Kristus membuat semua yang tadinya membanggakan tidak lebih dari sekedar kotoran, atau yang diterjemahkan sebagai sampah oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia.
Tujuan Paulus mendaftarkan hal tersebut yang menjadi kebanggaan orang Yahudi adalah untuk menentang pengajaran-pengajaran sesat yang menonjolkan diri mereka. Selain itu, Paulus menegaskan bahwa hal itu sangatlah tidak sebanding dengan pengenalan akan Kristus. Paulus ingin agar kita mengikuti teladan Kristus yang rendah hati. Dengan demikian, kita bisa mencapai kesatuan yang dipenuhi oleh sukacita. Itu renungan kita pada malam hari ini. Mungkin setelah saya sharing apa yang saya dapat, nanti bisa Mas Abram dan Mbak Nadia apa yang didapatkan dari renungan pada malam hari ini. Baik teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita dengarkan bersama dari bangga akan Kristus, saya melihat di sini bahwa kebanggaan kita adalah bukan karena diri kita. Kebanggaan kita bukan karena apa yang kita raih, apa yang bisa kita lakukan untuk masa depan diri kita. Kan tetapi kebanggaan kita adalah Tuhan ada dalam kita dan Tuhan menyertai dalam setiap hidup kita. Mungkin itu yang bisa saya bagikan terlebih dahulu. Dan saya minta untuk Mas Abram, apa yang didapatkan dari renungan singkat pada malam hari ini. Dan disambung nanti Mbak Nadia. Dan Mas Alvin terakhir. Mbak Nadia dulu tadi udah WA, bisik-bisik, minta didahulukan Mbak Nadia. Ya, mungkin Mbak Nadia dulu. Silakan. Arang loh Mas. Kamu dulu lah Mas yang tua. Ya, Bersarap bukan, ayo siapa aja monggo. Bangga akan Kristus ya. Ya, Bangga akan Kristus. Bangga akan Kristus, kalau dari saya, mengingat 25 tahun yang lalu saya dilahirkan, dibesarkan sampai dengan saat ini, dan dalam prosesnya juga banyak sekali proses jatuh bangun, proses spiritual di mana dibaptis, kemudian disidi, hingga mengaku percaya pada saat ini. Itu adalah suatu proses di mana saya bangga akan Kristus, di mana saya lahir di keluarga yang hidup akan Kristus, yang percaya akan Kristus, dan di dalam prosesnya juga mengikuti Kristus itu bukan hal yang cukup mudah. Banyak sekali goncang gancingnya, tapi mengapa pertanyaannya kok bangga? Kenapa kok bangga bisa mengikut? Kalau bangga kan dalam artian prosesnya itu pasti tidak ada yang sakit, pasti selalu enak. Tapi kenapa kok bangga? Dalam bacaan ini dan dalam peribahasa juga sudah dinyatakan berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, peribahasa dan tema pada malam hari ini memang ada linearnya, ada sinkronisasinya. Memang ketika kita mau bangga, ketika kita mau senang, pasti ada proses di mana kita harus bersakit-sakit dahulu. Ketika kita bangga akan Kristus, pasti ada proses di mana kita sakit, di mana kita mengalami pengalaman yang membuat kita lebih baik lagi, belajar dari pengalaman, lebih untuk menyikapi ini dengan dewasa, lebih menyikapi segala masalah itu untuk dihadapi, bukan untuk dihindari, baik masalah kecil maupun besar. Jangan sesekali untuk mencoba menghindar, tapi mencoba untuk menghadapi. Karena sekali menghindar, pasti untuk masalah berikutnya akan mencoba untuk selalu menghindar. Walaupun masalah itu
dihadapi dan hasilnya tidak memuaskan, setidaknya itu sudah menghadapi, kita sudah mencoba, kita sudah berusaha dan tidak menyerah. Nah, ini adalah suatu proses di mana saya bangga, dan suatu masalah pasti tidak kurang dan tidak lebih, kita bisa menghadapinya. Karena ini proses, ya saya bangga dengan segala keadaan ini. Intinya bangga, dan pasti ada resiko di mana kebanggaan itu pasti ada resikonya seperti ini. Tapi titik poin dan klimaks itu aku bangga. Aku punya pacar, punya istri, calon istri, aku melihat dia bangga. Ya kekurangannya pasti harus dihadapi. Nggak asal bangga memilikinya, tapi harus bangga untuk bagaimana kita berproses menjalin hubungan itu. Nggak mencari hubungan yang enaknya aja. Di hubungan keluar makan terus gitu kan, tidak ada ketika ada masalah tidak ada jalan keluarnya, malah dihindari bukannya dihadapi, karena setiap proses itu pasti ada dan titik klimaksnya adalah aku bangga. Harus ada resikonya dan harus ada prosesnya, siap untuk berproses. Seperti itu Mas. Ya, terima kasih Mas Abram ya sudah sharing tentang kebanggaan kita menjadi pengikut Tuhan Yesus gitu ya. Setiap kebanggaan kita pasti ada proses yang harus dilalui. Ya, selanjutnya Mbak Nadia. Saya persilakan setelah Mbak Nadia nanti Mas Alvin untuk waktu saya persilakan Mbak Nadia. Apa tadi Mas judulnya? Bangga terhadap Yesus ya? Temanya. Bangga akan Yesus Kristus. Kalau dari aku sih, kalau dari pengalamanku tuh waktu aku ingin mendaftar ke perguruan tinggi yang beberapa proses dari Tuhan, yang daftar sana sini nggak keterima, tapi dari proses yang Tuhan berikan kepada aku, kepada saya tahu kalau proses Tuhan itu mengajarkanku buat kuat loh, buat kamu tuh bisa tidak menyerah. Jadi dari situ aku belajar kalau rencana Tuhan tuh emang indah. Dia memberikan yang aku butuhkan tuh enggak gimana ya, yang aku butuhkan, misalnya aku butuh ini, padahal aku cuma butuh ini, tapi dia tuh memberikan yang lebih gitu loh. Contohnya misalnya saya waktu awalnya itu ingin mendaftar ke swasta, tapi dikasihnya malah yang ke negeri yang lebih bagus, yang akreditasinya bagus. Jadi dari itu aku bangga memiliki Tuhan Yesus yang mengajarkanku untuk berproses menjadi lebih baik. Nah, mungkin itu. Ya, terima kasih Mbak Nadia yang sharing yang disampaikan tentang kebanggaan Mbak Nadia. Tuhan Yesus yang menyertai dalam setiap proses yang dilalui pada masa mau mendaftar gitu ya, mendaftar ke universitas. Ini Mas Alvin di situ nggak ya? Ini ada keluar masuk. Sebenarnya nggak stabil ini. Mas Alvin bisa mendengar? Nggak ada suaranya. Di rumah ya Mas Alvin ya? Oke, ada suaranya?
Alvin bisa mendengar? Ya, itu tadi yang disampaikan Mas Bram dan Mbak Nadia. Kebanggaan kita terhadap Tuhan Yesus itu menyertai kita dalam setiap proses yang kita lakukan. Dan kalau saya boleh rangkum dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, dari Nats juga kita telah membaca tadi, tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang anggap rugi karena Kristus. Artinya ketika kita membanggakan diri kita, kalau kita lihat atau kita dengarkan dari renungan tadi, orang tua itu membanggakan dirinya. Tapi jika terlalu membanggakan dirinya dari teman beliau atau sepuh yang tidak menyertakan Tuhan dalam pengalamannya, itu saya rasa juga kurang pas. Artinya setiap proses kehidupan yang sudah disampaikan Pak Abram dan Mbak Nadia itu semua kita berproses itu karena Tuhan Yesus yang menyertai kita semua. Hendaklah kebanggaan kita adalah Kristus Yesus yang semakin kita kenal dan kita kasihi. Semoga amin. Waktu dan tempat, waktu saya persilahkan kepada Mas Abram kembali. Ya, terima kasih Mas Iwo untuk firman-Nya pada malam hari ini. Kita sama-sama belajar untuk selalu bangga akan pilihan kita, bangga akan tujuan kita, bangga akan dengan apa yang sudah kita terima, dengan rasa bangga ini kita selalu hidup untuk bersyukur dan berkecukupan. Si firman pada hari ini, teman-teman, kita akan berdoa. Nanti kita sama-sama berdoa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Di sini nanti akan saya bagi ya. Yang pertama itu doa untuk bangsa dan negara, dan sebelumnya ada pokok doa sebelum dibagi. Doa yang ingin disampaikan dan didoakan bersama. Kita berdoa buat teman-teman yang semakin hari semakin tidak kelihatan, Mas Abram. Untuk bangsa, negara dan gereja itu Mbak Nadia, bangsa, negara dan gereja Mbak Nadia. Untuk pemuda dan kesehatan itu Mas Yehu. Dan nanti saya terakhir untuk pekerjaan, untuk pasangan hidup, dan untuk pendidikan, itu saya. Mbak Nadia, bangsa, negara, dan gereja. Mas Yehu, pemuda dan kesehatan. Kemudian saya, pendidikan, pekerjaan, dan pasangan hidup. Bisa diterima? Ingat ya, doa masing-masing ya. Oke, mari kita berdoa. Mbak Nadia, silakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Engkau telah memberkati kami pada pagi hari hingga pada malam hari ini dengan keadaan sehat dan selamat. Terima kasih Yesus untuk kasih penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Ya Bapak, kami pada malam hari ini ingin menaikkan doa syafaat kami ya Bapak. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami agar tetap damai, rukun,
Ya Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau selalu menyertai bangsa kami agar terbebas dari bencana alam, malapetaka, pertengkaran antara suku dan bangsa, dan satukan kami semua dalam kasih-Mu, supaya kami bisa saling memberikan kasih dan kedamaian sesama kami di negara tercinta kami. Ya Bapa, juga tidak berdoa untuk mendoakan pimpinan kami mulai dari presiden, anggota DPR, MPR, hingga jenjang bawahannya. Ya Bapak, kiranya Kau selalu memberkati mereka dan pekerjaannya, berikan mereka hikmat, berikan mereka kebijaksanaan, kejujuran dan adil dan takut akan Engkau ya Bapak, menjalani pekerjaannya dengan baik. Ya Bapak, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk ibadah-Mu pada besok Minggu. Engkau berkati Tuhan ibadahmu besok Minggu supaya berjalan dengan lancar. Berkati juga pendeta yang memberikan firman, majelis, serta pianis dan operator LCD, berkati mereka dalam menjalankan tugasnya supaya dapat berjalan dengan baik, dan berkati juga warga jemaat besok yang akan hadir untuk ibadah hari Minggu. Terima kasih Yesus. Inilah doa kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pemuda pada malam hari ini yang boleh sampai saat ini Tuhan izinkan kami lakukan. Dan juga berdoa untuk pemuda-pemudi GSBS Metro Gibang yang semakin hari semakin sedikit yang mengikuti pendalaman Alkitab. Kami tidak tahu Tuhan permasalahan atau alasan latar belakang yang mereka alami. Mungkin ada yang kerja, ada yang tidak bisa tapi kami menyerahkan semua ini ke atas tangan pimpinan Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menyertai mereka, kiranya Roh Kudus Tuhan yang membimbing mereka supaya yang terbaik jadi atas hidup Tuhan. Tuntun kami Tuhan akan pengenalan terhadap kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kesehatan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur hingga sampai saat ini kasus COVID-19 yang mulai turun kasusnya, semua masuk dalam rencana Tuhan yang indah dalam hidup. Juga berdoa Tuhan untuk muda SBS Bang, kiranya Tuhan beri kesehatan untuk muda-pemudi supaya dapat melakukan aktivitas kegiatan tubuh yang prima, yang sehat, semua atas penyertaan Tuhan saja. Tuhan, kami juga serahkan warga jemaat di GSBS Metro Gibang, Tuhan yang sertai lindungi pimpinan pendeta kami, mulai di bawah beserta istri dan anak, Tuhan yang menyertai apa yang pendeta kami lakukan itu semua kiranya hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak dari TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi yang masih mengenyam pendidikan masa pandemi ini tetap dapat berjalan dengan baik pun dalam tuntunan Tuhan saja.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini seru dan doa kami Tuhan. Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam PA Online pada malam hari ini. Kami bersama-sama belajar untuk hidup bangga akan Engkau, bangga akan setiap proses yang kami hadapi. Pada malam hari ini kami berdoa untuk setiap kami yang merindukan pekerjaan, yang merindukan pasangan hidup, pimpin kami untuk bisa memilih setiap apa yang kami inginkan dan cita-citakan, dan Engkau menuntun setiap langkah. Waktu Tuhanlah yang menentukan proses ini. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang berkehendak. Kami serahkan untuk setiap pergumulan kami juga Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja. Kami juga berdoa untuk pendidikan di mana anak-anak sudah memulai pembelajaran tatap muka terbatas. Berkati anak-anak kami jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah agar bisa mentaati setiap protokol kesehatan yang sudah diterapkan dan menjaga pola hidup sehat. Kami percaya bahwa setiap apa yang kami rencanakan, Tuhan selalu memimpin dan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan PA Online ini sudah berakhir. Terima kasih Engkau sudah menyertai dan memberkati jalannya kegiatan ini dari awal hingga saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami seutuhnya. Cita-cita kami dan masa depan kami juga dalam tangan-Mu saja. Kami tutup doa ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan, doa Bapa kami. Kami yang dari surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih teman-teman, kita tutup ibadah online pada malam hari ini. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Tiap Langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan.
ke tempat tinggiku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal tiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal di rumah Bapa surga yang bakal di rumah Bapa surga yang bakal. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk kita, ya, Tambahan Mas Abram, ya gimana? untuk yang mimpin renungan PA minggu depan itu Bu Ana bersedia. Iya, siap. Terima kasih infonya Mas Ibu. Terima kasih untuk Mas Sihu, Mbak Nadia, Mas Alvin yang sudah bersama-sama meluangkan waktu dan bertugas di dalam PA online pada malam hari ini. Untuk pengumuman sama, minggu depan masih kita laksanakan PA online dan jangan jemu-jemu untuk kita bersama-sama bersekutu bersama dalam memuji memuliakan nama Tuhan di forum ini. Ada tambahan lagi? Cukup? Kalau cukup kita foto bersama dulu ya. Oke, Mbak Nadia bisa buka kameranya. Saya hitung sampai 3. Kalau nggak dibuka, saya hitung lagi. 1, 2, 3. Tak hitung lagi. 1, 2, 3. Tak hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, siap. 2 kali foto ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Terima Yesus memberkati. kasih.